Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama dengan saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Jumat Pekan Biasa yang pertama. Mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pekan ini kita mendengarkan kisah-kisah mujizat yang luar biasa yang dibuat oleh Yesus untuk menyembuhkan orang-orang sakit dan yang kerasukan roh jahat. Ia mengusir roh jahat dari seseorang yang ada di bait Allah. Ia menyembuhkan ibu mertua Simon. Ia menyembuhkan seorang kusta yang datang berlutut di hadapannya. Dan hari ini kita mendengar tentang ia menyembuhkan seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Ia adalah seorang yang lumpuh, tidak bisa berjalan sendiri, sehingga harus diangkat atau digotong oleh orang lain. Kisah ini sangat luar biasa karena gaya menceritakannya yang sangat dramatis, sampai-sampai menurunkan orang lumpuh itu dari atas rumah. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, dalam pandangan orang-orang pada zaman Yesus, sakit selalu berkaitan dengan dosa. Ia sakit karena ia berbuat dosa. Pandangan ini sangat lazim, sehingga jika ada yang sakit, ia harus diampuni dulu dosanya, baru sakit itu bisa hilang. Maka dalam bacaan Injil tadi kita mendengar kata-kata Yesus ketika menyembuhkan orang yang lumpuh itu, "Dosamu sudah diampuni." Bukan Yesus mengatakan, "Penyakitmu telah sembuh." Tidak, karena sakit sangat erat kaitannya dengan dosa. Namun, apa yang terjadi? Karena kata-kata Yesus, "Dosamu sudah diampuni" ini, maka para ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjadi murka. Mereka menjadi sangat marah kepada Yesus, karena hanya Allah yang mampu mengampuni dosa manusia.
Jika Yesus mengampuni dosa manusia, maka bagi para ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Ini adalah sebuah penghujatan yang besar terhadap Allah. Kata-kata dan tindakan-tindakan Yesus selama menjalankan karya perutusannya banyak mengundang kebencian dan kekecewaan pada hati para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka mereka terus-menerus berjuang mencari kesempatan untuk membunuh Yesus. Yesus mempunyai kuasa untuk memberikan pengampunan dosa bagi orang-orang yang berdosa. Kuasanya itu bukan kuasa sembarangan. Maka ia tidak pernah menggunakan kuasa itu untuk membinasakan atau menyakiti orang lain. Ia menggunakan kuasanya hanya untuk mau berbuat baik dan menolong sesama. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus, berkat kedatangan Yesus ke dunia, kita semua diangkat menjadi anak-anak Allah. Dosa-dosa kita diampuni dengan darah-Nya yang suci. Sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus dengan darah Yesus, kita pun mendapat kuasa yang berasal dari Allah sendiri. Kuasa itu diberikan supaya kita dapat membantu sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Namun, dalam kenyataan, kita masih kurang mampu menjalankan kuasa yang diberikan oleh Allah itu. Oleh karena itu, ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita gunakan kuasa yang telah diberikan Allah itu dengan selalu memperhatikan mereka yang berkekurangan, mereka yang putus asa, mereka yang kesepian, mereka yang diterlantarkan dan disingkirkan dalam masyarakat, mereka yang sakit dan menderita. Hadir bersama mereka, memberikan semangat dan meneguhkan mereka untuk terus optimis dalam menjalani hidup ini. Jangan mudah putus asa dan menyerah dengan situasi. Jangan sampai situasi mempengaruhi tingkah laku kita yang sudah baik menjadi rusak. Melainkan kita harus berjuang supaya tingkah laku kita yang diharapkan dapat mengubah situasi menjadi baik. Mari kita berjuang bersama-sama menggunakan kuasa-kuasa kita sebagai anak-anak Allah untuk menciptakan lingkungan hidup yang aman, tentram, dan menghadirkan Yesus yang selalu berbelas kasih kepada sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.